Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang adik-adikku yang kucintai di mana saja berada. Ya, adik-adik mahasiswa, apa kabar hari ini? Sehat-sehat bukan? Moga-moga begitulah ya harapan kita, dan saya doakan tetap sehat walafiat. Ya. Kita hari ini berbicara masalah reasuransi. Ya, apa itu reasuransi? Tapi sebelumnya saya di-subscribe lah adik-adik, kan gitu ya. Adik-adikku yang kucintai, subscribe and like ya video saya supaya saya nanti buat konten-konten yang lebih asik gitu. Ya. Nggak hanya di dua tempat nih, kalau sambil traveling misalnya nanti kita bicara hukum kan gitu ya. Dek-dek ya, jangan lupa like and subscribe, oke? Nah, cerita reasuransi itu apa sih reasuransi itu? Nah ya dek-dek, tapi sebelumnya kita cerita masalah protokol kesehatan dulu lah. Jangan lupa taati anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Nah, itu most important bagi kita ya kan? Oke? Jangan lupa itu. Ya adik-adik ya. Kemudian kalau bepergian jangan lupa bawa masker, pakai masker. Pulang ke rumah pakaian kotor itu letakkanlah di tempat di mana yang safe, tempat pakaian kotor sebelum dicuci, and then mandi ya, bersih-bersih dulu, lalu pakai pakaian yang bersih gitu ya, salin dengan pakaian yang bersih agar rumah Anda, kos-kosan Anda, dimanapun Anda stay menjadi area yang steril, clean gitu ya. Di masa pandemi ini perlu itu ya. Ya, adik-adik ya. Jadi jangan sampai area rumah Anda itu jadi tidak bersih ya. Artinya dari virus COVID-19 ini, dan Anda jadi pembawa virusnya gitu ya. Masing-masing lah kita menjaga ya. Kemudian minumlah dulu lah, kemudian serius sekali ya kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, asuransi itu yang lama itu diatur dalam KUHD lah itu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 sampai dengan 308 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 1320 juga itu sebagai lex generalisnya gitu. Pernah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Sekarang diupdate undang-undang itu, ya kan gitu. Dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, ya. Kemudian di pasal 38 itu tentang reasuransi ada disebutkan gitu ya. Reasuransi itu antara penanggung dan tertanggung. Jadi asuransi itu kan peranan penanggung dan tertanggung gitu. Ya. Esensi asuransi itu apa gitu ya? Karena orang itu bukan tidak mampu gitu ya. Bisa juga kita kan tidak mampu menanggung kerugian, tidak inginlah gitu, tidak ingin menanggung resiko kerugian itu, sehingga resiko itu dibebankan kepada sebuah perusahaan gitu ya, pada suatu badan. Nah, tanggunglah kerugian saya, kira gitu bahasa kasarnya. Apakah Anda mau menanggung resiko bisnis saya nih gitu ya, atau barang yang saya bawa ini dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya dari satu kota Medan misalnya katakanlah ke Jakarta, ini ada resiko jalan
barang saya bisa hilang, bisa rusak, iya, bisa macam-macam lah ya, dalam tidak dalam kondisi normal, sampai barangnya atau tidak sampai tidak sebagaimana mestinya yang diperjanjikan oleh para pihak tadi itu, ya, para pihak kan menggunakan jasa transportasi nih, gitu. Si pembeli mau barang itu sampai kan dalam kondisi yang safe gitu, yang dia bisa pakai atau bisa dia jual, bagus barangnya kan gitu. Nah, resiko-resiko di jalan ini dari Medan ke Jakarta ini kan ada ketika angkutan itu berjalan by plane atau by bus juga kan sama, ada resikonya, bisa hilang, bisa rusak, pecah, apa lagi, bisa macam-macam lah gitu kan. Nah ini siapa yang menanggung itu gitu? Barangnya kan banyak gitu ya. Kalau nggak banyak pun barang itu penting, dibutuhkan bagi si pemesan gitu ya, bagi dia. Kalau tidak sampai tepat waktu, dia butuhkan barang itu kan terkendala aktivitasnya, atau dia pun bisa kena cas kalau barang itu tidak sampai waktu. Dia harus menyiapkan sesuatu misalnya dengan barang itu misalnya kan? Dan barang itu belum sampai misalnya kan, dia akan menanggung itu. Dia bisa dicas oleh penggunanya, misalnya dia pemborong, dia ingin menggunakan itu entah besi atau apalah gitu ya yang digunakan, ternyata barang belum sampai di hari mau dipasang, sehingga mundurlah proyek itu. Nah ini kan jadi masalah juga. Jadi asuransi itu esensinya menanggung resiko itu gitu, menanggung resiko itu. Pihak asuransi, perusahaan asuransi itu, ya dia mau menanggung resiko itu. Jadi kira-kira gitulah ya. Jadi tertanggung ngomong, siapakah yang mau menanggung resiko saya dalam berbisnis ini? Saya, kata penanggung gitu. Ya kan gitu. Oke. Gimana kesepakatan kita? Kata si tertanggung. Begini ya, ini ada polis ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, di klausul aja gitu ya kan. Nah, intinya kamu mau mempertanggungan berapa itu gitu, kata si penanggung. Jumlah uang pertanggungannya gitu ya. Kira-kira harga barangnya berapa? Kalau barang, harga barangnya berapa nih? Gitu. 100 juta, 1 miliar, 1 T gitu ya kan. Baru nanti si penanggung menentukan preminya gitu. Premi itu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh si tertanggung ya, ketika ikatan kontrak itu antara penanggung dan tertanggung. Karena si penanggung mau menanggung resiko kerugian yang diderita oleh si tertanggung, si penanggung minta kamu bayar sama saya berapa gitu ya, persentasenya premi itu. Jadi ada hitung-hitungan premi besarnya itu gitu ya. Ya ada yang all risk, dia harus semuanya sampai ke tempat. Jadi kalau barang yang diasuransikan itu bisa misalnya sampai di mana nih? Apakah sampai Jakarta? Di mananya di Jakarta? Dia harus detail gitu, detail. Apakah sampai di pelabuhan saja? Ya, misalnya, berarti nanti di pelabuhan itu serah terimanya antara ekspedisi ini, pihak ekspedisi kan, gitu yang membawa barang itu, sama si penerima, siapa yang mewakili gitu, ada dokumen-dokumennya gitu. Setelah terima, diperiksa semua dokumen dan barangnya udah oke, dia tanda tangani si penerima. Sampai disitulah ikatan kontraknya, dan itu asuransinya sekali jalan dia gitu. Kalau
resiko diperjanjikan sesuai dengan perjanjian lah, perjanjian sekalian. Kalau barangnya dibawa biasanya gitu, misalnya barang yang dibawa dari Medan ke Jakarta sampai pelabuhan, kontraknya itu ya sampai situ ya, dengan sekali jalan sesuai dengan kontraknya ya, sesuai dengan pembayaran premi dan diperjanjikan. Pertanggungjawaban pihak asuransi pun sampai di pelabuhan itulah kalau sesuai dengan diperjanjikan. Tetapi resiko dari pelabuhan sampai ke gudangnya si pembeli itu nggak resiko dia lagi. Nah, dia nggak tanggung lagi tuh. Nah, gitu. Kecuali diperjanjikan sampai ke gudang si penerima. Nah, ini lain lagi. Karena ada tambahan biaya premi lagi kan gitu ya. Berapa itu gitu. Jadi besarnya premi ditentukan. Ada hitung-hitungannya itu gitu ya. Kalau di asuransi juga ada hitung-hitungannya, dan memang pihak asuransi memang ahli untuk menghitung itu berapa sih risiko kerugiannya, karena ada probability-nya gitu ya. Kemungkinan itu rusak atau apa, mereka ada hitung-hitungan, ada pakarnya gitu. Asuransi jiwa pun seperti itu, dia bisa hitung gitu ya. Jadi probabilitasnya misalnya kalau ada yang barang yang dikirim ini kemungkinan rusak itu berapa persen, itu ada hitung-hitungannya mereka gitu ya. Nah itu ahlinya yang bisa menghitung gitu ya gitu, sehingga bisa menentukan besar preminya itu yang dibayar oleh tertanggung itu kepada penanggung itu berapa gitu. Kalau enggak ya bisa kolaps itu perusahaan asuransi kan gitu. Ada hitung-hitungannya. Oke lah, minum kita dulu. Udah hajan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai mana tadi? Oh, bisa kolaps perusahaan asuransi itu ya kalau salah hitung gitu ya. Jadi dia memang ada pakarnya, bukan sekedar berikanlah premi sama saya gitu si penanggung, enggak gitu ya. Ada hitung-hitungannya. Ini kan bisnis ya. Perusahaan yang ingin menanggung risiko orang lain itu kan juga punya hitungan, ada pakarnya untuk menghitung gimana gitu ya. Jadi mereka safe juga, ada safe-nya gitu ya. Bisa dihitung lah kira-kira secara umum. Kalau ada 100 orang yang mengasuransikan barangnya, probability-nya kemungkinan barang-barang rusak itu misalnya 10 atau 20% gitu ya kan gitu ya. Jadi kalau dia berarti dia masih yang nggak rusak kan 80% barangnya gitu. Dia dihitung nanti kira-kira dengan item yang sama gitu ya kan. Jadi bisa tahu dia masih berapa besar tuh preminya sehingga dia masih untung gitu ya. Kalau yang rusak 20% ya kan gitu. Jadi berapa dia harus menetapkan premi sehingga perusahaan asuransi itu masih survive gitu ya, walaupun diklaim nanti oleh si tertanggung misalnya gitu. Nah ya, kalau reasuransi di mana? Nah, reasuransi ini di sini dia udah terikat kontrak sama si penanggung dan tertanggung, tapi dia kan merasa ini kalau klaim saya nggak mau bayar nih gitu ya. Ini dia. Jadi ya kan dia buang lagi nih, dia asuransikan lagi, perusahaan asuransi mengasuransikan dirinya lagi gitu ke perusahaan asuransi yang lain yang lebih besar gitu. Joint venture-nya lah, joint asuransinya ada. Biasanya setiap asuransi itu ada joinnya gitu yang lebih besar gitu, yang memprotek asuransi yang lebih kecil dananya gitu, kira-kira gitu ya. Dia reasuransikan lagi nih, dia nanti akan dapat selisih premi yang dibayarkan nanti gitu, karena dia merasa nanti nih kalau terjadi klaim ini kan termasuk barang yang diasuransikan nih barang langka lah gitu, yang dia terima tapi tidak umum ada di perusahaan dia diasuransikan gitu ya, termasuk barang-barang seni, atau kalau dulu satelit misalnya, satelit Palapa juga diasuransikan gitu kan ya.
itu kan besar asuransinya gitu ya, diterima oleh pihak asuransi karena dia khawatir kan apa kan agak jarang-jarang gitu kan diluncurkan kan. Resikonya kalau seandainya nanti terjadi klaim, pihak asuransi bisa membayar tapi bisa kolaps dia gitu ya. Dia reasuransikan ke perusahaan yang lebih besar misalnya ya, yang bisa menanggung itu ya. Jadi dia mendapat selisih premi aja nanti gitu. Jadi pihak asuransi mengasuransikan lagi pertanggungan yang dia buat tadi dengan tertanggung tadi gitu. Ya Indonesia lah misalnya kan ingin meluncurkan satelit Palapa gitu. Kalau dulu kan ada diasuransikan di perusahaan Indonesia misalnya gitu. Perusahaan Indonesia ini asuransinya misalnya kurang mampu atau dia mampu membayar kan bisa kolaps nanti kalau seandainya terjadi klaim gagal peluncuran satelit itu, kan dia harus bayar itu. Misalnya all risk lah kita anggap. Gantilah satelit yang baru dan peluncurannya, dana pembuatan satelit, dana peluncuran dan seterusnya lah semua misalnya gitu kan. Dia merasa kalau menanggung ini ya bisa kolaps dia kan. Dia reasuransi. Diasuransikan lagi perjanjiannya itu, kesepakatannya itu dengan pihak Indonesia misalnya. Dia reasuransikan lagi dengan perusahaan yang lebih besar di luar negeri. Nah, itu boleh gitu ya. Seperti apalah, tanggung renteng lah gitu. Kita nggak mampu, yuk join yuk. Ini ada bisnis gitu ya. Saya sendiri nggak mampu menanggung risiko itu, artinya tidak berani lah. Kalau nggak mampu kan konotasinya nggak ada dana gitu. Ada tapi tidak siap untuk menanggung risiko yang begitu besar. Saya join teman-teman saya gitu ya. Jadi kami sering modal kan. Mungkin saya 40, teman saya 60, atau saya 60, dia 40 kan gitu. Jadi kalaupun nanti rugi di bisnisnya misalnya, kerugian saya cuma sesuai dengan persentase modal saya. Misalnya saya 60%, ya segitu. 60% lah kerugian saya, teman saya 40% lah kerugiannya. Adanya modal saya misalnya 100%, tapi kan saya tidak siap menanggung resiko sebesar 100% itu gitu. Kira-kira gitu dia. Reasuransi itu seperti itu kira-kira. Jadi dia ngajak join ya, dengan asuransi yang lebih besar menanggung resiko konsekuensi klaim asuransi yang dia tanggung gitu. Saya nggak mampu nanti nih gitu. Berapa aja persentasenya nanti dibagi-bagi berapa. Dia asuransikan preminya ya sama dia pasti lebih kecil gitu kan. Pihak asuransi pertama tadi, pihak asuransi kedua yang menanggung reasuransi itu ya mendapat premi yang lebih besar kan gitu, karena dia lebih mampu kan gitu, lebih berani gitu ya, tanda petik berani untuk menanggung resiko itu, karena dia mungkin sudah besar asuransinya dan dia pernah punya pengalaman menerima kesepakatan asuransi seperti satelit, peluncuran satelit misalnya gitu kan. Dengan perusahaan asuransi di Indonesia ini misalnya baru sekali ini kan gitu ya. Nah begitu ya adik-adik ya. Jadi reasuransi itu posisinya gitu ya. Justifikasinya yang baru tadi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 lah ya, tentang perasuransian di Indonesia gitu. Tentang asuransi itu, reasuransi itu di pasal 38 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 itu gitu. Tapi undang-undang yang lama yang belum dicabut ini kan Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 kan sudah dicabut ya kan. Prinsipnya undang-undang yang masih dipakai di bawahnya itu yang lebih tua itu kan lex generalisnya. Kalau tidak diatur secara spesialis dari situ, ya masih berlaku lah undang-undang lex generalisnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 320 tentang sahnya perjanjian itu ya kan. Nah, gitu ya. Itu dia. Hukum itu kan saling melengkapi dia gitu kan. Saya bilang hukum itu tidak ada yang berdiri sendiri dia.
pidana, perdata, tata negara itu kan. Dia merupakan satu kesatuan di dalam kondisi life-nya ya, dalam kehidupan ini gitu. Itu by teorinya, by teori dia kita pisah-pisah, kita parsial-parsial gitu agar supaya lebih mudah memahaminya gitu ya. Dalam kondisi live ya sekarang ini ya nyampur dari situ gitu. Bisa aja kejadian pidana perdata sekaligus gitu. Ada hukum tata negaranya, bisa gitu ya. Adik-adik ya. Jadi sekali lagi pemisahan itu dalam tataran teori dipisahkan gitu supaya gampang mempelajarinya gitu ya. Adik-adik ya. Mudah-mudahan dipahami lah adik-adik ya. Semoga bermanfaat lah bincang-bincang kita di siang hari ini. Ditunda ajan ya, biar kita sholat zuhur dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Oke adik-adik ya, jaga kesehatan. Kalau nggak perlu keluar ya nggak usah keluar. Kita daring kan udah ada juga di kampus ya, daringnya. Nah ini sebagai tambahan lah, ngobrol-ngobrol santai ya, tapi ada manfaatnya daripada kita ngomong-ngomongin yang nggak bermanfaat, agar otak kita ini menyimpan yang baik-baik aja, yang positif-positif aja gitu ya. Kalau kita sering menyimpan memori yang positif ya, yang kita panggil pasti yang positif-positif gitu ya kan, karena kan tersimpan memorinya kan positif semua gitu. Jadi kan ya, supaya menyimpan memori yang positif saja, itu nanti dampak dalam aktivitas kita selanjutnya gitu. Itu ya adik-adik ya. Karena program kita udah positif semuanya, nggak ada yang negatif. Kita nggak ada pernah suuzon memikirkan yang negatif-negatif gitu ya. Ya kalau kita nggak mampu memikirkannya, kita serahkan kepada Allah saja gitu ya. Kalau kita mampu kita pikirkan ya kan gitu ya. Adik-adik ya, masa belajar namanya ya, ada proses, semuanya kan ada tahapannya ya. Jadi semuanya masa anak-anak, kita masih bayi itu kita dibimbing 100% oleh ibu kita, kasih minum susu pun ya, kalau ASI oleh ibunya, kita pakai susu tambahan, susu botol gitu ya, susu bubuk misalnya kan, itu kan dibantu gitu ya. Terus kemudian dia bisa mulai merangkak ya kan, itu berusaha ada sendiri kan gitu, mulai dibantu-bantu nanti dia jalan gitu ya kan. Banyak bantuan tuh sampai ke remaja pun kan, sampai ke remaja pun kan masih dibantu pemikiran-pemikirannya, pengarahan-pengarahannya oleh orang tua kita gitu ya, agar kita nggak salah jalan gitu kan. Ada orang tua kan lebih punya pengalaman satu, dan kita ini pun juga kan, kalau remaja itu kan lebih besar emosinya gitu, emosional lebih tinggi gitu, belum mapan dia ketika memikirkan sesuatu. Jadi ketika dia berpikiran atau memikir sesuatu itu lebih menonjolkan lebih menunjukkan emosionalnya dibanding rasionya gitu ya adik-adik ya. Nah inilah makanya perlu bimbingan orang tua tuh, baru dewasa gitu ya. Dewasa saja pun, kalau dewasa baru namanya kan, belum punya pengalaman, masih dibimbing orang tua. Berumah tangganya dibimbing kan, suasana baru, dia belum pernah berumah tangga kan. Orang tua kan sudah punya pengalaman gitu, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah gitu, membentuk keluarga yang bahagia itu, suami istri itu bagaimana gitu. Nah ini kan perlu bimbingan. Jadi kadang ya, ini sharing lah kita ya, sambilan nyerempet hukum juga, tapi kan nggak mutlak hukum untuk kehidupan kita gitu. Ada masa-masa tahapan-tahapannya gitu, kita kapan mulai bekerja gitu ya. Masa belajar kita belajarlah, lebih concern ke pelajaran gitu. Karena itu usia ini kan nggak bisa kita ulang gitu. Kan nggak bisa, misalnya dia sekarang umur berapa? Taruhlah 19 tahun gitu ya. Tahun depan udah 20 tahun gitu.
Apa adik bisa kembali ke umur 19 tahun itu? Kan nggak bisa ya. Itu udah berlalu 19 tahun. Ketika adik udah mencapai 20 tahun nanti usianya tahun depan, adik nggak bisa kembali ke masa 19 tahun itu dan mengulangi semua memori indah di usia 19 tahun itu. Jadi manfaatkanlah di usia adik yang masih muda ini untuk belajar gitu. Ya, lebih concern ke situ gitu ya. Kalau mau bekerja bisa sambilan, banyak sekarang bisnis online gitu ya. Karena kehidupan ke depan itu adik-adik kan nanti kita kan akan sendiri, mandiri gitu. Kita harus menciptakan diri kita tuh bisa mandiri nanti. Orang tua kita kan nggak memprotek kita selama-lamanya. Mungkin dia sudah tua, mungkin nanti meninggal dunia. Sama siapa kita akan belajar lagi? Apakah ketika kita menemukan suatu masalah kita belajar dulu? Kan nggak bisa. Ya, kita udah punya persiapan ilmunya dulu gitu. Nggak tiba-tiba kita ada masalah terus belajar dulu buka buku. Wah ini apanya solusinya, kan nggak seperti itu gitu ya. Itu kurang bijaksana lah gitu ya. Adik-adik ya. Ya begitulah, saya kan memang sebagai, katakanlah sebagai teman adik-adik lah gitu ya, jangan sebagai dosen lah gitu. Sharingnya kan begitu ya, karena saya mungkin pendidik jadi saya maunya shiftnya itulah, shiftnya step by step perkembangan mahasiswa itu dari awal semester 1 sampai semester akhir itu dia sampai semester 8 itu finalnya itu perfect gitu, bagus gitu ya, sehingga dia nanti karena inputnya yang masuk ke dalam dirinya itu potensinya besar dan positif, jadi outputnya pun nanti positif dan besar gitu. Jadi dia bisa bekerja nanti maksimal dengan kemampuan ilmunya, bahkan ambil S2 lagi, S3 gitu ya, adik-adik ya. Oke lah, demikian saja lah saya kira. Supaya nggak bosen kan, saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.